Kondisi demam berdarah dengue atau DBD. Demam berdarah dengue adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue atau arbovirus yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, yang apabila terlambat ditangani akan menyebabkan dengue shock syndrome atau DSS yang dapat menyebabkan kematian. Hal tersebut disebabkan karena penderita mengalami defisit volume cairan akibat dari meningkatnya permeabilitas atau kemampuan yang dimiliki zat atau membran partikel menembus kapiler pembuluh darah, sehingga penderita mengalami shock hipovolemik yang dapat menyebabkan kegagalan sistem organ yang berujung pada kematian. Sehingga pemberian cairan sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Klarifikasi demam berdarah dengue. Derajat 1. Demam mendadak 2-7 hari, gejala tidak khas. Manifestasi perdarahan dengan uji tourniquet positif. Derajat 2. Derajat disertai manifestasi perdarahan lain. Derajat 3. Ditemukan tanda dini renjatan, adanya kegagalan sirkulasi nafas cepat dan lemah, tekanan darah menurun 20 mmHg atau hipotensi, disertai kulit dingin, lembab dan gelisah. Derajat 4, renjatan berat, nadi tidak teraba, terdapat DSS atau dengue shock syndrome dengan nadi dan tekanan darah tak terukur. Sari Widyaningsih K. dalam kurung 2013 mengklarifikasikan DBD dalam 4 derajat. Derajat 1, demam mendadak 2-7 hari, gejala tidak khas. Manifestasi perdarahan dengan uji tourniquet positif. Derajat 2 sedang. Derajat 1 disertai manifestasi perdarahan lain. Derajat 3 ditemukan tanda dini renjatan, adanya kegagalan sirkulasi nafas cepat dan lemah, tekanan darah menurun 20 mmHg atau hipotensi, disertai kulit dingin, lembab dan gelisah. Derajat 4, renjatan berat, nadi tidak teraba, terdapat DSS dalam kurung dengue shock syndrome dengan nadi dan tekanan darah tak terukur. Virus dengue termasuk flavivirus keluarga Flaviridae. Terdapat 4 serotip virus, yakni DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Keempat ditemukan di Indonesia dengan DEN3 serotip terbanyak. Infeksi satu serotip terbanyak akan menimbulkan antibodi terhadap serotip yang bersangkutan, sedangkan antibodi yang terbentuk terhadap serotip lain sangat kurang, sehingga tidak dapat memberikan perlindungan untuk memadai terhadap serotip yang lain tersebut. Seseorang yang tinggal di daerah endemis dengue dapat terinfeksi oleh 3 atau 4 serotip selama hidupnya. Keempat serotip virus dengue dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, menurut Sudoyo Aru dan kawan-kawan tahun 2009. Menurut Wati di tahun 2009 juga menyatakan bahwa kejadian DBD pada responden yang pernah sakit DBD terdapat hubungan antara kebiasaan menggantung pakaian di rumah. Penelitian yang dilakukan juga oleh Darjito pada tahun 2008 menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara kebiasaan tidur siang dengan kejadian DBD. Menurut Nur Salam dan kawan-kawan di tahun 2008 menyatakan bahwa kondisi lingkungan yang menyebabkan DBD seringkali di daerah yang padat penduduk dan lingkungan yang kurang bersih,
seperti air yang menggenang, bak yang jarang dikuras, dan gantungan baju di kamar. Nyamuk Aedes aegypti biasanya menggigit pada siang hari, jam 10.00 sampai jam 12.00, dan di sore hari di jam 16.00 dan sampai jam 18.00. Menurut Soejas tahun 2011, dia menyebutkan bahwa nyamuk dari tetangga mungkin terbang ke rumah sekitarnya karena nyamuk ini memiliki daya jelajah hingga 100 meter. Patofisiologi. A. Virus dengue akan masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan kemudian akan berinteraksi dengan antibodi dan terbentuklah komplement virus antibodi. Dalam sirkulasi akan mengaktivitas sistem komplement. Akibat aktivitas dan C5 akan dilepas C3A dan C5A, dua peptida yang berdaya untuk melepaskan histamina dan merupakan moderator kuat sebagai faktor meningginya permeabilitas dinding pembuluh darah dan menghilang plasma melalui endometil dinding ini. B. Terjadinya trombositonia, menurunnya fungsi trombosit dan menurunnya faktor koagulasi, protobil, faktor 5, faktor 7, faktor 9, faktor 10 dan fibrogen merupakan faktor penyebab terjadinya perdarahan hebat, terutama perdarahan saluran gastrointestinal DHF. C. Yang menentukan beratnya penyakit adalah meningginya permeabilitas dinding pembuluh darah, menurunnya volume plasma, terjadinya hipotensi, trombositonia dan diastasis hemoragik. Rentan terjadinya secara akut. C. D. Nilai hemokrit meningkat bersamaan dengan hilangnya plasma melalui endotel dinding pembuluh darah dan mengalami hipervolemi. Manifestasi klinis. Manifestasi klinis A. Demam tinggi selama 2 sampai 7 hari. B. Perdarahan terutama perdarahan bawah kulit atau TCE. Ekimosis hematom. C. Epistaxis hematemesis melena hematur. D. Mual, muntah, tidak ada nafsu makan, diare, konstipasi. E. Nyeri otot, tulang sendi, abdomen, dan ulu hati. F. Sakit kepala. G. Pembekakan sekitar mata. H. Pembesaran hati, limpa, dan kelenjar getah bening. I. Tanda-tanda rencana atau sianosis, kulit lembab dan dingin, tekanan darah menurun, gelisah, kapiler, refill lebih dari 2 detik, nadi cepat dan melemah. Menurut Ngastia 2014, penyakit demam berdarah ditandai oleh demam mendadak tanpa sebab yang jelas, disertai gejala lain seperti lemah, nafsu makan berkurang, muntah, nyeri pada anggota badan, punggung sendi, kepala dan perut. Gejala-gejala tersebut menyerupai influenza biasa. Pada hari kedua dan ketiga, demam muncul, batuk perdarahan,
yang beraneka ragam, dimulai dari yang paling ringan berupa perdarahan di bawah kulit atau petekia atau ekimosis, perdarahan gusi, epistaxis, sampai perdarahan yang hebat berupa muntah darah akibat perdarahan lambung, melena, dan juga hematuria masif. Susilaningrum DKK 2013. Gejala kasus DBD atau demam berdarah berupa perdarahan pada kulit atau tanda perdarahan lainnya seperti purpura, perdarahan konjungtiva, epistaxis, ekimosis, perdarahan mukosa, perdarahan gusi, hematemesis, melena. Menurut Nur Salam, DKK 2008 mengatakan kasus demam berdarah ditandai dengan manifestasi klinis. Perdarahan kulit dapat berwujud memar atau dapat juga berupa perdarahan spontan mulai dari potekie atau muncul pada hari-hari pertama demam dan berlangsung selama 3-6 hari. Pada ekstremitas tubuh dan muka sampai epitaksis dan perdarahan gusi. Menurut penelitian Zen DKK 2015 mengatakan bahwa didapatkan jumlah anak yang mengalami nyeri abdomen lebih banyak, yaitu 34 penderita atau 68%. Menurut Suryadi dan Yani 2010 mengatakan manifestasi klinis pada anak demam berdarah adanya nyeri otot, tulang sendi, abdomen, dan ulu hati. Pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik adalah pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk menentukan adanya virus Dungle. A. Uji rumple trompet positif. B. Darah lengkap atau hemokonsentrasi hemotroid meningkat 20% atau lebih. Trombositopenia 100.000 mm atau kurang. Serologi uji HI tes dipakai untuk menentukan adanya infeksi virus Dungle. Röntgentoraks pleura. Penanganan penyakit demam berdarah atau dengue fever. Yang pertama, banyak minum air setara 1,5 liter atau 2 liter per hari atau per 24 jam berupa air putih, teh manis, sirup, susu, sari buah, dan oralit. Yang berikutnya, kolaborasi pemberian antipiretik jika terdapat demam. Yang ketiga, kolaborasi pemberian cairan melalui intravena dilakukan jika pasien mengalami kesulitan minum dan nilai hematokrit cenderung meningkat. Dan yang berikutnya, istirahat total atau bed rest total. Menurut penelitian Adriana DKK tahun 2014, penata laksanaan terapi DBD pada anak terdiri dari 2 terapi, yaitu terapi suportif dan terapi simptomatik. Terapi suportif pada penderita DBD berupa pergantian cairan intravena akibat terjadinya dehidrasi. Data terapi suportif terbanyak ialah pemberian kristaloid sebanyak 62 penderita atau 83,78%.
Pada terapi DBD derajat 1 dan 2, jenis cairan yang diberikan adalah kristaloid berupa RL, asering, NaCl 0,9%. Sedangkan untuk terapi simptomatik, ada beberapa jenis yang diberikan. Salah satunya terapi antipiretik. Pada terapi antipiretik, data hasil penelitian menunjukkan terapi terbanyak ialah pemberian salmon sebanyak 58 penderita atau 78,38%. Yang berikutnya, menurut Natsya tahun 2014 mengatakan bahwa pengobatan yang diberikan biasanya bersifat penurun demam dan menghilangkan rasa sakit pada otot-otot atau sendi seperti Sanyol. Pemberian minum pada anak sedikit demi sedikit yaitu 1,5 sampai 2 liter dalam 24 jam. Infus diberikan pada klien apabila klien terus-menerus muntah, tidak dapat minum, sehingga mengancam terjadinya dehidrasi atau hematokrit yang cenderung meningkat sesuai dengan pernyataan. Menurut Tahuono dan Wartona tahun 2012 mengatakan bahwa kebutuhan cairan pada anak usia 10 tahun yaitu 2000 sampai 2500 ml per 24 jam. Pemberian cairan 1500 cc per hari atau 16 atau setara dengan 200 cc ditujukan untuk memberikan cairan yang cukup agar tidak terjadi dehidrasi dan mengembalikan keseimbangan cairan tubuh.